teman. Kami dari Kejaksaan Negeri Garut, mewakili Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Garut, ya, hari ini telah melaporkan, ya, atas video yang berisi pembicaraan seorang advokat yang bernama Alvin Lim, ya, dengan Hadi, yang muatannya itu mengandung penghinaan, ya, pencemaran nama baik terhadap Kejaksaan Republik Indonesia, ya, se-Indonesia. Maka dengan peristiwa itu pada hari ini kami melaporkan secara resmi dan telah diterima di SPKT Polres Garut. Ya, mudah-mudahan ini segera di TL, ya, ditindaklanjuti oleh Polres Garut sesuai dengan kewenangannya. Laporan ini serentak di Indonesia atau hanya di Garut saja? Ya, kami memantau memang ini dilaporkan secara serentak, ya, di Indonesia, karena memang ini penghinaan ditujukan kepada jaksa, ya, di mana kita bernaung di bawahnya itu Persaja, Persatuan Jaksa Indonesia. Maka kita merasa, ya, terhina kehormatannya, dicemarkan nama baiknya. Apa yang disebutkan Alvin dalam video? Ya, salah satunya itu menyampaikan bahwa kejaksaan itu adalah sampah, sarang mafia. Ya, banyak pimpinan-pimpinan juga yang jorok-jorok. Ya. Jadi kami telah menganalisa video itu memang memenuhi unsur pencemar nama baik dengan sarana transaksi elektronik. Maka hari ini kami melaporkan dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 20 KUHP. Ya, kami berharap ini segera ditindaklanjuti oleh yang berwajib. Ini ada perintah sudah di Kejaksaan Agung, Pak, inisiatif dari masing-masing kejaksaan yang ada Ya. di daerah. Jadi ini memang bersamaan, ya. Kita terpanggil juga nurani kita, ya, bertanggung jawab pada diri sendiri kita, secara profesi kita dihina. Kemudian juga memang tentu ada petunjuk dari pimpinan, ya, karena ini memang jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan, kira-kira begitu, ya. Ya, Alvin ini termasuk soal dari satu, ya, Ya, mungkin rekan-rekan bisa cek, ya, video itu sudah viral. Oke, teman-teman, tadi kita udah dengar sendiri, ya. Nah, saya mau mengomentari beberapa hal, teman-teman. Pertama, ya, sebenarnya yang terjadi ini merupakan sebuah bukti dari apa yang saya katakan sebelumnya. Ya, jadi kalau mereka nih kelihatannya keberatan sekali nih, saya menyebutkan hal yang negatif tentang institusi, ya. Menyebutkan hal negatif itu tidak mesti, ya, tidak mesti mencemarkan nama baik. Kenapa? Mengkritik itu bisa positif, bisa negatif. Yang namanya kita mengkritik, kita bisa memberitahukan mereka sesuatu yang menurut kita kurang baik, ya kan? Itu merupakan kritik, ya kan? Tetapi biarkanlah mereka mau lapor, silakan, itu hak mereka untuk lapor, ya. Pertama, orang-orang pada nanya, waduh Alvin, tuh kan kamu salah ngomong, nanti kamu salah lo masuk penjara, bla 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 bla. Ya, saya mau menegaskan kepada teman-teman, ya, pertama, Alvin Lim ini adalah seorang lawyer. Ini yang harus kalian tahu. Sebagai seorang lawyer, merupakan tugas dan tanggung jawab saya untuk berbicara kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Jadi kalau dari mata saya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan tidak baik, saya akan bilang institusi kejaksaan menurut saya tidak baik. Saya harus berani speak up, ya. Saya harus berani di situ. Karena itu apa yang saya lihat. Itu adalah opini saya. Itu adalah kritik saya kepada institusi kejaksaan, ya. Karena kenapa? Saya cinta pada Kejaksaan RI. Saya tidak mau dan saya tidak rela kejaksaan itu dirusak oleh oknum-oknum brengsek. Ya kan? Ya, itu satu, teman-teman, ya. Terus ada orang bilang sama saya, ya kan, Alvin, berarti ini bagaimana ini? Kenapa kok dia dilaporkan? Nah, inilah teman-teman, ya kan, kejaksaan ini melaporkan itu merupakan bukti bahwa pernyataan saya benar. Saya sempat bilang, satu, ya, yang pertama, ya,
bahwa oknum jenderal itu banyak yang banci. Ya, balik lagi loh, pertama saya sebut nama oknum. Jadi orang yang nggak bener nih oknum, ya, oknum jenderal, ya, aparat penegak hukum. Jadi ada seorang jenderal punya bintang di sini di pundaknya, ya kan, tapi banci. Dalam hal apa? Bukan nggak punya alat kelamin, teman-teman, tapi tidak memiliki keberanian melawan penjahat, ya kan? Tindakannya banci di situ, tindakannya tumpul terhadap penjahat, ya. Nah, inilah yang saya katakan terus-menerus, ini terbukti saat ini. Ini sedang ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung saat ini, sedang ditunjukkan. Kenapa? Alvin Lim itu berapa orang sih? Teman-teman lihat, Alvin Lim ini cuma seorang saya. Namun saya seorang dikeroyok rame-rame. Ya, jaksa rame-rame keroyok saya seluruh Indonesia. Ya, ada dari Kuningan, ada dari Garut, ada dari Depok, ada dari Subang, ada dari DKI, ada dari Riau, ada dari Bangka Belitung dan lain-lain, teman-teman. Ya, itu pada rame-rame bikin laporan polisi. Ya kan? Pertama di sini masyarakat juga pasti bingung. Siapa sih Alvin Lim? Memangnya Alvin Lim Hercules? Ya kan, raksasa dilawan rame-rame? Kagak. Alvin Lim hanya seorang biasa, orang biasa. Hanya satu orang advokat, tapi bisa membuat kejaksaan dan Kejaksaan Agung, ya kan, melintar-melintar, pusing kepala dia. Saya cuma bilang, teman-teman, ya kan, inilah power of truth. Kalau kita berani bicara kebenaran, institusi bisa roboh, teman-teman. Tapi kita bukan mau merobohkan institusi. Kita mau memperbaiki institusi yang bobrok. Itu sebenarnya. Ya kan? Jadi, teman-teman, terlepas dari sikap kebencian dari oknum Kejaksaan Agung yang ditunjukkan juga dengan rame-rame mereka pada melapor, ya kan? Mereka ini seolah-olah pahlawan, wah, membela institusinya, ya kan? Institusinya mau dirusak katanya. Halo, jaksa, masih pintar? Kalau masih pintar, Anda harusnya tahu, jaksa-jaksa, Kejaksaan Agung RI itu nggak ada seorang pun yang bisa hancurkan, kecuali, ya kan? Kecuali jaksa-jaksa di dalamnya sendiri. Faktor yang bisa menghancurkan Kejaksaan RI adalah faktor internal orang dalam. Contoh, ya. Kalau Jaksa Agung kalian nih, ya kan, brengsek, penjahat, ya kan, maka seluruh jajarannya akan brengsek. Maka Kejaksaan Agung akan brengsek. Tetapi Kejaksaan Agung tidak akan berubah menjadi buruk oleh kata-kata satu orang. Ngerti ya maksud saya? Nggak ngerti? Oke. Saya punya uang 100.000. Nilainya 100.000 itu uang. Kalau saya celupin di dalam air putih, dalam keadaan basah, saya pakai ke kantor pos, ya tetap harganya 100.000. Saya gulung-gulung, saya lipat-lipat, saya taruh di dalam got, kena air got, tetap harganya 100.000. Ya, terkena kotoran, debu, apa segala macam, tetap harganya 100.000. Maksudnya adalah kejaksaan itu juga sama seperti itu, sudah punya value. Kejaksaan itu punya intrinsic value, ya, punya nilai internal. Jadi apapun kata orang luar, kejaksaan itu sudah punya nilai. Kalau memang dia bagus, satu orang mengotori dari luar tidak akan membuat nilai kejaksaan itu turun. Itu ya. Namun, ya kan, kita kasih mereka kesempatan, teman-teman. Mereka mau lapor, silakan. Ya kan, sebelumnya kan udah puluhan laporan dari pihak kepolisian. Saya udah dilaporin toh. Sebelumnya KPP Pujiarto dan lain-lain udah laporin. Ketika saya bikin video Polda Metro sarang mafia, ada yang nggak suka juga, teman-teman. Situ. Nah, sekarang saya bikin Jaksa Agung sarang mafia, nggak suka lagi. Jaksa mau lapor, silakan, itu hak mereka, ya kan. Tapi jujur, teman-teman, ya, jujur, tindakan itu sebenarnya merugikan kejaksaan yang saya cintai. Ya, jadi perbuatan mereka, tindakan mereka ini, mereka tidak pikir secara bijak.
ya, menunjukkan bahwa Kejaksaan RI nomor 1 tadi yang saya bilang tidak jantan, banci. Kedua, teman-teman, menunjukkan Kejaksaan RI belum dewasa. Ketiga, menunjukkan Kejaksaan Agung RI belum anti kritik. Nggak bisa menangani kritik masyarakat. Keempat, menunjukkan apa? Ya kan, simple. Jaksa Agung selama ini selalu keluar-keluarnya apa? Penegakan hukum yang humanis. Penuntutan pidana yang humanis. Dia selalu bilang, ya Jaksa Agung selalu ngomong, pidana itu adalah ultimum remedium. Pidana itu adalah cara yang terakhir. Sekarang ada satu orang masyarakat, satu orang advokat yang jelas, ya kan, status saya masih advokat resmi, memberikan sebuah kritik. Teman-teman, kritik saya nggak pernah dibantah loh oleh Kejaksaan Agung. Nggak pernah dibantah. Seharusnya kalau itu bukan merupakan fakta, kalau yang saya sebutkan bukan merupakan sebuah fakta, harusnya nomor 1 yang dilakukan oleh Kejagung adalah dibantah. Harusnya dibantah. Ya kan? Atau kedua, diklarifikasi. Jadi seharusnya saya dipanggil, tanya, Alvin, ini kamu bilang ada ini nih, misalnya ada oknum, ya, ada oknum jaksa nih, atau oknum petinggi kejaksaan yang nggak benar. Nah, coba tunjukkan pada saya. Ya toh, jadi harusnya apa? Kapus Penkum ini menanyakan dong ke saya dong. Bener nggak Alvin yang kamu tuduhkan, ya kan? Itu yang harusnya dilakukan, diluruskan. Itulah gunanya pusat penerangan Kapus Penkum. Ya kan? Ini tidak loh. Ya. Ini yang dilakukan nih. Coba kita dengar ya. Ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ketika ditanya tentang Alvin Lim. Ketut Sumedana enggan menanggapi tudingan Alvin Lim bahwa kejaksaan merupakan sarang mafia. Ia pun mempersilahkan rekan-rekan jaksa di daerah apabila ingin melaporkan Alvin Lim ke polisi. Respon Jagung terhadap Alvin Lim? Oh, no comment ya. Kalau saya sih silakan saja, apa saja masyarakat yang menilainya. Oke ya. Kondisi sekarang di jaksa itu masyarakat yang menilainya. Masih banyak Pak. Ya teman-teman, jadi jangan dibilang Alvin Lim ini hoax ya. Jadi ini tadi kata Ketut Sumedana, dia adalah Kapus Penkum. Saya ada tuduhan serius loh, tuduhan loh. Ya, opini hukum loh, ya kan, yang sangat serius. Yang saya bilang, oknum-oknum di Kejaksaan Agung tuh banyak jenderal-jenderal mereka yang nggak benar. Ya kan, salah satunya kemarin saya sudah tunjukin buktinya teman-teman, Jenderal Bintang 2 ya kan mengembalikan uang suap 500 juta. Ya, menerima gratifikasi dan dicopot oleh Jaksa Agung, ya. Berarti terbukti itu, teman-teman. Terbukti ngomongan saya. Ya kan? Nah, jadi gini, teman-teman. Pertama ya, video saya ini saya mau memberikan tantangan kepada Jaksa Agung. Bukan karena saya sombong. Saya ini masyarakat. Saya punya hak yang sama dengan Bapak Jaksa Agung. Saya ini masyarakat. Saya mau menantang Bapak, bukan nantang berantem, Pak. Enggak, ampun. Bukan menantang melawan hukum, tidak, Bapak. Saya mau menantang Bapak Jaksa Agung untuk berdebat, berani enggak? Berdebat hukum. Anda pilih tempat, kita debat di TV nasional. Biar masyarakat menilai. Yang kita debatkan satu hal saja. Pernyataan saya. Kejaksaan Agung sarang mafia. Buktikan saya salah. Saya akan buktikan di depan umum, ya kan, bahwa Kejaksaan Agung itu banyak oknum. Saya akan buktikan, ya kan, oknum menerima suap, ya, oknum menerima gratifikasi, oknum yang merusak nilai-nilai masyarakat. Saya akan buktikan di depan stasiun televisi. Bukti-buktinya, rekaman saya bawa, video rekaman saya bawa, bukti surat saya bawa, ya kan, bukti foto saya bawa.
Saksi saya bisa bawa. Sebaliknya, silakan Bapak Jaksa Agung yang terhormat buktikan bahwa Kejaksaan Agung adalah tempat dari para malaikat. Ya kan? Buktikan bahwa seluruh anggota Kejaksaan Agung tidak bercela. Buktikan bahwa mereka sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tidak pernah melanggar hukum. Bisa nggak? Kita buktikan dong. Kalau Anda atau anak buah Anda keberatan dibilang ada oknum. Saya nggak bilang seluruhnya loh. Saya bilang banyak oknum-oknumnya loh. Ya. Nah, banyak jaksa-jaksa kan keberatan kan? Nah, apalagi tadi dengar TV-nya. Dengar tadi yang di pertama, kalau belum dengar, rewind teman-teman. Itu ada bilang, ada petunjuk dari pimpinan untuk bikin laporan polisi, untuk mempolisikan saya. Itu kan pengecut teman-teman. Seorang jenderal bintang 4, bintang 3, bintang 2, nggak berani sama Alvin Lim. Beraninya apa? Suruh orang rame-rame keroyok. Ya ilah. Jangan jadi benches lah. Ayo dong yang jantan. Terima tantangan saya, oke? Anytime. Nomor telepon saya 0811 833 489. Kontak saya, hubungi saya. Ya kan, kapan Bapak Jaksa Agung mau membuktikan kata-katanya. Anda bilang hukum tajam ke atas. Saya akan buktikan sebalikannya. Ayo, berani atau tidak? Kalau Anda menang, saya akan tutup mulut selamanya. Tapi kalau Anda salah, saya cuma minta satu. Anda minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berani atau tidak? Saya bicara resiko saya di penjara. Nggak apa-apa. Saya sudah bilang, Alvin sedikit pun tidak takut di penjara. Selangkah pun saya tidak akan mundur. Kenapa? Nyawa pun saya rela kasih. Demi apa? Demi Kejaksaan RI. Apa yang saya